Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Fatima Ajaro dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian mengenai penerapan lembar kerja berbasis problem based learning pada pembuatan lip balm dari pewarna alami kol ungu untuk meningkatkan literasi kimia siswa SMA dan MA. Dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ida Farida, CMPD. Yang pertama ini ada latar belakang. Latar belakang penelitian ini tuh dimulai dari sebuah fenomena yang bertolak belakang, yakni adanya ketimpangan yang sangat menarik untuk kita teliti. Yang pertama itu pengembangan industri kosmetik alami meningkat pesat. Namun di sisi lain juga secara bersamaan hasil studi menunjukkan bahwa literasi kimia siswa SMA atau MA ini masih rendah. Nah, di sini saya merancang sebuah solusi terintegrasi, yaitu memadukan dua hal utama. Yang pertama itu model pembelajaran problem based learning yang mendorong pemecahan masalah, dan yang kedua kegiatan praktikum kontekstual, yaitu pembuatan lip balm dengan pewarna alami dari kol ungu. Nah, integrasi ini tuh berupaya untuk meningkatkan literasi kimia siswa secara aplikatif, relevan, dan sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah proses pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis problem based learning pada kegiatan pembuatan lip balm alami dari kol ungu sebagai media pembelajaran kimia kontekstual di SMA atau MA. Yang kedua ada bagaimanakah keterlaksanaan pembelajaran kimia berbasis PBL melalui kegiatan pembuatan lip balm alami dalam meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Yang terakhir yaitu bagaimanakah bentuk manfaat dan tantangan yang dihadapi selama implementasi pembelajaran berbasis problem based learning dalam konteks pembuatan lip balm alami terhadap proses dan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan proses pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis problem based learning pada kegiatan pembuatan lip balm alami dari kol ungu sebagai media pembelajaran kimia kontekstual di SMA atau di MA. Yang kedua itu menganalisis keterlaksanaan pembelajaran kimia berbasis PBL ini melalui kegiatan pembuatan lip balm alami dalam meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga itu mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang dihadapi selama implementasi pembelajaran berbasis PBL dalam konteks pembuatan lip balm alami terhadap proses dan hasil belajar siswa. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian bagi siswa, pengalaman belajar yang autentik, peningkatan literasi dan berpikir kritis. Bagi guru itu referensi pengembangan LKPD inovatif sesuai kurikulum merdeka. Yang ketiga itu bagi sekolah, yaitu contoh pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Selanjutnya ada bagi penelitian lanjutan ini tuh dasar empiris untuk pengembangan bahan ajar dan model pembelajaran. Selanjutnya ada ringkasan kajian teoritis. Nah, penelitian ini tuh berlandaskan teori konstruktivisme dan PBL, di mana literasi kimia ini ditingkatkan melalui pembelajaran berbasis masalah kontekstual, yaitu pembuatan lip balm dari kol ungu sebagai masalah autentik yang relevan dengan isu kesehatan, lingkungan, dan produk alami. Selanjutnya itu ada definisi operasionalnya. LKPD berbasis PBL, yaitu panduan terstruktur yang mengintegrasikan sintaks PBL untuk memadukan siswa dalam merancang, memproduksi, dan mengevaluasi lip balm alami. Selanjutnya ada literasi kimia. Nah, ini tuh kemampuan siswa yang diukur melalui tes dan penilaian laporan dalam aspek pemahaman konsep, evaluasi informasi, pengambilan keputusan ilmiah, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data praktikum. Selanjutnya ada keterlaksanaan PBL.
tingkat keberhasilan penerapan PBL ini yang diobservasi melalui aktivitas guru dan keterlibatan siswa dalam setiap tahap pembelajaran. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Nah, kerangka pemikiran dalam penelitian ini tuh disusun secara logis untuk menggambarkan hubungan antara masalah, variabel, dan teori yang digunakan. Nah, di sini berikut ada skema kerangka berpikir yang dibuat dalam bentuk bagan. Selanjutnya ada hasil-hasil yang relevan. Beberapa penelitian sebelumnya itu telah membuktikan bahwa LKPD berbasis PBL ini secara signifikan meningkatkan literasi kimia siswa, menurut Yulianti, Mukhtar, dan Kurniawati. Studi lain juga menunjukkan bahwa penggunaan konteks produk kosmetik alami seperti lip balm dapat menjadi media pembelajaran kimia yang autentik dan relevan. Namun hingga saat ini tuh belum ditemukan penelitian yang secara terpadu menggabungkan LKPD berbasis PBL dengan konteks spesifik pembuatan lip balm dari kol ungu untuk meningkatkan literasi kimia siswa SMA dan MA. Dengan demikian, penelitian itu diharapkan mengisi celah research gap dan memberikan kontribusi inovatif dalam pembelajaran kimia kontekstual. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitiannya itu menggunakan kuasi eksperimen dengan pretest post-test non-equivalent control group. Terus subjek penelitiannya itu siswa kelas 11 SMA atau MA. Instrumen penelitiannya itu LKPD berbasis PBL dan tes literasi kimia. Selanjutnya ada instrumen penelitiannya, tes literasi kimia yang itu mengukur kemampuan awal dan akhir siswa. Lalu ada observasi keterlaksanaan PBL untuk menilai keterlibatan siswa dan peran guru. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama itu pada tahap awal pengembangan LKPD dan instrumen tes. Lalu ada validasi ahli dan uji coba instrumen. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan, yaitu pemberian pretest pada kelompok eksperimen dan kontrol. Selanjutnya ada perlakuan kelompok eksperimen pembelajaran LKP dengan LKPD berbasis PBL. Terus ada kelompok kontrol pembelajaran konvensional atau diskusi kelas dan pemberian post-test pada kedua kelompok. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama ada LKPD berbasis PBL dengan konteks pembuatan lip balm. Lalu ada tes literasi kimia, soal pilihan ganda untuk pretest dan post-test. Nah, yang terakhir ini ada jadwal penelitian yang disusun dalam waktu 4 bulan. Bisa dilihat dari gambar yang telah disediakan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih.